Rasakan terhadap ananda kami selama sekolah di SD Islam Al-Azhar Kairomada Aceh. Yang pertama disiplin, ya, kemudian kemandirian, kemudian dari segi menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ananda semakin termotivasi dalam membaca menghafal Al-Quran dan juga murajaah. Karena di SD Al-Azhar Kairomada Aceh adanya program tahfiz dan juga adanya reward top 5 tahfiz di setiap bulannya, sehingga itu mungkin menjadi motivasi dia untuk menghafal Al-Quran dan murajaah. Kemudian di samping itu ananda kami juga kami lihat semakin termotivasi untuk membaca, ya, terutama membaca karena ananda kami juga sering mengikuti lomba-lomba yang difasilitasi oleh sekolah gitu, baik itu lomba olimpiade, cerdas cermat, dan juga lomba public speaking seperti itu. Alhamdulillah perubahan positif yang saya rasakan terhadap ananda saya, terutama dari segi tingkah lakunya di bidang kedisiplinan, kemudian lebih rajin beribadah, sopan santun, mudah diarahkan, dan juga patuh kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu. Ya, momen kedekatan ananda dengan mu'alimah, ya. Saya pernah tuh ananda nangis ketika mu'alimahnya pindah sekolah. Ada satu, cuma saya kurang ingat siapa, ada nama kan. Waktu pindah tuh tadi saya nangis di rumah. Ma, ini kan ada sedekah, adik harus kasih, abang harus kasih sedekah buat orang yang membutuhkan, kayak seperti kemarin tuh Gazel. Karena di Al-Azhar ini saya lihat momen berbaginya itu, hal positif itu banyak didapat sama Rafa-Rafi. Jika Allah menjadikan kami menua bersama, mungkin kami berharap menjadi anak yang soleh, karena ananda adalah sandaran kami. Kami ingin dialah mengantarkan kami untuk menghadap Allah SWT. Buat ananda saya, Muhammad Dafa Al-Fatah, dan ananda Muhammad Khalilullah, terus belajar, pantang menyerah, dan juga dunia ini keras, nak. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, terus belajar ilmu agama sesuai dengan anjuran contoh tauladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, supaya menjadi muslim yang kuat, tangguh, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, jadilah kalian tuh hamba Allah sebagaimana Allah perintahkan. Insya Allah, Umi yakin kalau ananda sudah patuh apa yang Allah perintahkan, Allah dan Rasul perintahkan, insya Allah kalian menjadi jaminan di atas muka bumi ini, menjadi pelita, menjadi penerang buat orang lain. Umi yakin itu. Nah, dimanapun kamu berada, bawalah Allah dalam hidupmu. Itu setiap langkah. Anak Umi selalu seperti itu. Umi tanam karena Allah yang kamu bawa. Umi gak bisa berbuat banyak. Kalau kamu sudah beriman bahwa Allah bisa lihat dimanapun kamu berpijak, insya Allah nama baik Umi, nama baik Abi pasti kalian akan jaga. Itu aja. Masya Allah, untuk mu'alim dan mu'alimah sangat luar biasa. Karena pertama saya memilih sekolah ini juga salah satu yang saya lihat itu adalah role modelnya ini para mu'alim dan mu'alimahnya. Karena ketika mu'alim dan mu'alimahnya ini sangat memiliki tingkah laku yang sangat baik, sopan santun, mudah berkomunikasi, gitu. Dan di sini bisa menjalin hubungan
kepada Ananda kita di sini. Dan ini hal yang paling terkesan, mereka selalu welcome, tidak pernah lelah, tidak pernah berkata tidak seperti itu ya. Mungkin tidak bisa saya lukiskan dengan kata-kata. Terima kasih banyak kepada mu'alim mu'alimah yang telah membimbing Ananda sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga bisa lebih aware dengan lingkungan, lebih aware dengan keluarga. Terima kasih banyak kepada mu'alim dan mu'alimah yang telah membimbing, yang telah merangkul anak-anak kami. Pesan saya semoga untuk SD Al-Azhar Kirumana Aceh untuk lebih baik lagi ke depannya dalam mendidik anak bangsa, lebih banyak lagi program-program unggulan sehingga anak-anak SD Al-Azhar Kirumana Aceh mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya, insya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencapai sebuah prestasi tentu dibutuhkan kesungguhan dalam menggapainya, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam latihan, dan kesungguhan dalam memperbaiki kesalahan agar mendapatkan hasil terbaik. Dengan hadirnya Top 10 Tahfiz ini merupakan salah satu upaya untuk memotivasi Ananda dan kita semua bahwa orang-orang yang menjadikan dirinya dekat dan menghafal Al-Quran maka dijanjikan berbagai kebaikan, kenikmatan, dan keberkahan. Mereka akan dimasukkan ke dalam golongan manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kesungguhan Ananda dalam menghafal Al-Quran dibarengi orang tua yang selalu mendukung dan juga mu'allim-mu'allimah yang telah ikhlas mengajarkannya, sehingga terpilihlah 10 Ananda yang akan mendapatkan Top 10 Tahfiz pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awarding Top 10 Tahfizul Quran and prestigious Planet Show 2024 Al-Azhar Cairo Islamic Elementary School, Banda Aceh. Bagi Ananda yang akan kami sebutkan namanya agar menjemput salah
ayah bunda untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan Ananda berdiri di sebelah kanan ayah bunda. Diharapkan kepada Ananda untuk berdiri di depan ayah bunda dan mengalungkan selempang kepada ayah bunda. Diharapkan Ananda salam takzim serta berikan peluk dan cium yang tersayang kepada orang tua tercinta. Untukmu yang tersayang, kunci dan pintu surgaku. Papa, Mama, Umi, Abi, Ayah, Bunda, terima kasih untuk segala cinta dan perjuanganmu dalam membesarkanku mulai dari kandungan hingga terlahir ke dunia. Ayah, engkau lelaki terhebatku. Terima kasih ya atas semua keinginanku yang selalu terwujud, atas setiap kasih sayang yang tak pernah usai, dan atas setiap doa yang selalu mengiringimu. Bunda, wanitaku paling tercantik di dunia. Terima kasih atas kuatnya rahimmu mengandungku 9 bulan lamanya, atas kesabaranmu yang seluas samudra, dan atas senyummu yang menghapus bulir-bulir air mataku. Pa, Ma, maafkan untuk setiap kalimatku yang menyakiti hatimu. Maafkan untuk setiap tingkahku yang mengecewakanmu. Dan maafkan atas semua khilafku yang menoreh luka. Terus doakanku dalam setiap sujudmu. Abi, Umi, uhibbukuma fillah. Diharapkan kepada Ananda dan ayah bunda untuk berdiri mengambil posisi seperti semula. Kami minta kesediaan Bapak Dr. Haji Bustami Usman SH MSI untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Ananda.
Kami minta kesediaan Bapak untuk dapat mengambil posisi di tengah-tengah Ananda. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan momen. Terima kasih kepada Bapak Bustami. Kepada Bapak kami silakan untuk kembali ke tempat. Diharapkan kepada Ananda dan Ayah Bunda untuk dapat kembali ke posisi semula. Masya Allah, terharu lihat teman-temannya sudah terpilih menjadi top 10 tahfizul Quran. Semoga kelak teman-teman menjadi asbab ayah bunda masuk surganya Allah. Amin. Teman-teman, kira-kira setelah ini ada penampilan apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, selanjutnya special performance, sebuah kolaborasi antara kelas 5 dan 6 SD Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Kepada teman-teman, disilakan. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights, everything goes. Nowhere to hide when I'm getting too close. When we move, well you already know. It's just a legend. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a record creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting too close. When we move, well you already know. So just imagine. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a record creeping up on you, so just dance, dance, dance.
kerasa ya, udah 6 tahun kita belajar di sekolah. Kamu udah bisa apa aja, Lea? Wah, Raffi, baru mulai udah challenge aja ya. Tapi kan aku ngikutin sendiri. Oke deh. Seru juga kalau hari ini kita bisa ngasih tahu sedikit dari semua yang selama ini udah kita bikin di sekolah. Gas, Lea! Raffi dan teman-teman pasti udah gak asing lagi dengan project-project kan? Tapi tahukah apa yang paling menarik? Alea paling suka kalau kita udah membahas sejarah Islam. Contohnya tentang Mehmet Al-Fatih. Dahulu, beliau merupakan panglima perang yang menaklukkan ibu kota Turki Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Semuanya berawal dari janji Rasulullah SAW kepada umatnya. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Dengan kecerdasan Al-Fatih dalam membuat siasat perang, maka gentarlah kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Hingga kekaisaran Bizantium mengirimkan berbagai harta dan perhiasan agar Al-Fatih mau menghentikan penyerangan. Tapi Al-Fatih dengan teguh menolak suap dan tetap memarahi orang-orang kafir. Padahal sebelumnya Al-Fatih sudah meminta kepada Kaisar Bizantium untuk menyerah tanpa pertumpahan darah. Namun Kaisar Bizantium menolak hingga terjadi penyerangan ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Kalian tahu gak? Malam sebelum penyerangan, Al-Fatih datang ke tenda sang guru. Al-Fatih melihat sang guru sedang dalam keadaan sujud yang lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya. Esoknya, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan yang menentukan dilakukan. Teriakan takbir yang gelora, semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel. Hingga akhirnya Konstantinopel tidak sanggup melawan gelombang serangan pasukan Muhammad Al-Fatih. Saat inilah sang penanggung menunjukkan jiwa kesalahannya. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin. Dan nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul. Nah, inilah kenapa Alea suka banget kalau udah dibahas sejarah Islam. Jadi salah satu pelajaran favorit. Cerita ini adalah salah satu proyek Alea dan teman-teman. Seru tuh, Raffi juga gak mau kalah. Ketika belajar, Raffi paling suka membuat animasi yang kocak. Aduh, 8 kali. Gimana ya yang jual nasi? Tancap gas. Kejadian matahari. Cantik kali bah pemandangannya. Tancap gas. Waduh, kok tutup pula? Udah 8 kali nih. Tancap gas. Aman. Terima kasih telah melihat animasi Raffi. Bisa gitu ya. Alea juga pernah nyoba, tapi memang beda sih. Lea lebih ke bikin yang cantik-cantik. Fair enough. Good job Raffi. Lea kira Raffi jago ngelawak aja, ternyata kece juga. Rafa, kok lewat? Raffi, nama yang mirip. Kalian saudara? Aduh Lea, itu abang aku. Rafa juga namanya, bukan yang ini tapi yang keren itu. Masya Allah, dari tadi kalian udah di sini ya, buat siap-siap mau wisuda. Rafa udah deg-degan banget nih. Kita lagi refleksi, Pak. Ada nggak yang bisa kita bagi? Seperti pengalaman belajar. Soalnya Raffi tadi tanya, emangnya kita udah bisa apa aja sih selama 6 tahun ini? Menurut Raffi, penting banget untuk mereview kemampuan. Karena ini akan menentukan masa depan kita. Kalau gitu, Rafa juga punya. Kemarin Rafa bersama Ara udah buat konten tentang kondisi di Palestina. Rafa merasa sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Nah, ini dia karyanya.
Ini tentang kakak dan adik yang terpisah karena bom serangan Israel, dan tentang perjuangan sang adik yang mencari kakaknya di bawah runtuhan bangunan. Dengan begini, Rafa berharap bisa sedikit membantu menyadarkan teman-teman agar terus mendukung Palestina. Masya Allah, Rafa. Padahal itu nggak ada tugasnya loh. Tapi kamu tetap berekspresi melalui karya. I'm really proud of you. Keren, keren, keren. Kapan-kapan aku juga pengen bikin sesuatu yang seperti kamu, Fa. Selama tidak berhenti ekspor, kamu bisa banget lebih dari aku, Alea. Percaya deh sekarang, kalau kalian udah banyak banget taunya. Gak rugi deh sekolah. Ayolah kita bersiap-siap di belakang. Ayo. Maafkan kami, Palestina. Afwan ya ikhwanul muslimin fi Filistin. Tersentak sejenak aku tersadar akan duka saudaraku di Palestina. Saudaraku, maafkan kami bersimbah darah dan air mata engkau melawan penjajah Zionis Israel yang zalim. Kami di sini terlalu sibuk mengeluh betapa banyak tugas sekolah yang harus kami selesaikan. Kami seringkali tidak bersyukur, terus saja terbawa dan terlena dengan nikmat duniawi ini. Di saat saudaraku di sana berjuang, kami di sini masih saja bergumam, tidak ingin belajar, bermalas-malas. Saudaraku, maafkan kami, wahai saudaraku. Kami tahu benar engkau menginginkan belajar, bermain bersama teman-teman di sekolah, namun tidak bisa. Kami terkadang merasa lelah karena harus bergumul dengan banyaknya pelajaran. Saudaraku, maafkan kami.
Ingatkan kami jika lupa, sadarkan kami jika khilaf. Masih ngantuk sekali nih. Sepertinya Kansa hari ini lagi malas sekolah. Assalamualaikum, Kansa, ayo kita sekolah. Waalaikumsalam, Nela, masuk. Ya, kok masih belum siap-siap? Aduh Nela, Kansa lagi malas sekolah nih. Kansa kok malas ke sekolah sih? Kan hari ini ada pelajaran kesukaan kita loh, sains. Pagi ini Kansa merasa seperti gak mau sekolah. Kan kita sudah kelas 6 dan kita lagi lulus. Jadi untuk apa banyak belajar lagi? Mendingan tidur saja. Besok kalau ada latihan baru Kansa datang. Astagfirullahaladzim Kansa. Semakin kita mau lulus, harusnya kita lebih rajin. Kansa mau melewatkan kelas saat terakhir seperti ini. Apalagi ini pelajaran kesukaan kita. Kansa masih ingat gak pembahasan materi sains yang udah kita pelajari minggu lalu? Yang itu loh, yang tentang tata surya, tentang planet Merkurius, planet Venus, dan planet Bumi. Sini, Naila jelasin lagi ya. Mulai dari apa itu alam semesta. Jadi Kansa, alam semesta itu adalah seluruh ruang dan waktu di mana kita berada, seluruh materi yang kita bisa lihat, sentuh, rasakan, dan ukur berada di alam semesta. Di dalam alam semesta terdapat objek seperti asteroid, planet, galaksi, lubang hitam, beserta reaksi dan seluruh materi seperti cahaya dan debu, bahkan materi gelap adalah objek alam semesta. Sebenarnya seberapa besar sih alam semesta itu? Tak ada seorang pun yang tahu betapa besar alam semesta. Yang jelas, alam semesta itu diciptakan oleh Yang Maha Besar juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pergi ke bintang terdekat dari bumi saja, jam tempuh yang seperjalan perlu waktu 1 juta tahun perjalanan. Selain planet, terdapat jutaan objek luar angkasa yang mengelilingi matahari seperti planet kecil, komet, asteroid, meteor, dan lain-lain. Kansa ingat gak planet apa saja yang ada di tata surya? Kalau nama-namanya Kansa ingat. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tapi kalau planet Merkurius, Venus, Bumi itu gimana ya? Kansa lupa. Gini nih, kalau baru bangun tidur semua lupa. Salat subuh lupa gak tadi? Tentu enggak lah. Kansa tadi tidur lagi secara sangat, makanya lewat nih.
planet yang terkecil. Walau ia planet terkecil, tapi di permukaan planet tersebut dipenuhi dengan awan loh. Wow, terus di sana ada apa lagi hal menariknya? Oh ya, walau ia kecil, dia juga menjadi orbit tercepat di tata surya. Keren ya, kecil-kecil calorawit. Hehe. Satu hari di bumi itu sama dengan 59 hari di planet Merkurius loh. Planet Merkurius tidak mempunyai atmosfer, sehingga sisi yang menghadap matahari mendesis kepanasan, sedangkan sisi yang menjauh dari matahari menggigit kedinginan. Oh iya, sekarang kan saya ingat tentang pembahasan planet Venus dan planet Bumi. Alright then, sekarang gantian dong, Hansa yang menjelaskan ke Naila. Siapa takut, mulai dari planet Venus ya. Seingat Hansa, walaupun merupakan planet terdekat kedua dengan matahari, permukaan planet Venus adalah yang terpanas di tata surya loh. Planet Venus mempunyai atmosfer yang sangat padat akan karbon dioksida dan awan sulfur dioksida yang tebal. Radiasi matahari yang tak terserap permukaan Venus dipantulkan kembali, namun terperangkap atmosfer yang padat, sehingga menghasilkan efek rumah kaca terkuat di tata surya yang menghasilkan suhu permukaan Venus sepanas 462 derajat Celcius, lebih panas dibanding permukaan planet Merkurius. Bayangkan saja, air di bumi saja mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, tak heran planet tersebut disebut planet bagaikan neraka. Panas sekali ya di sana. Di sana juga ada 167 gunung berapi raksasa, dan planet Venus tidak memiliki satelit alami loh. Kalau bumi gimana? Naila tahu tidak? Kalau 71% bumi itu adalah air loh. Planet bumi satu-satunya planet yang mempunyai air berbentuk cair, uap, dan es. Ketersediaan air yang berlimpah merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh planet lain di tata surya. Masya Allah, sungguh luar biasa ya ciptaan Allah. Kansa juga punya fakta seru nih. Wah, apa tuh? Sekitar 97,5% perairan ini adalah air asin. Hanya 2,5% saja yang merupakan air tawar. Jika daratan di permukaan bumi tersebar merata, maka ketinggian air akan menaik setinggi lebih dari 2,7 km. Wow, alhamdulillah, untung saja kita tinggal di bumi ya. Kira-kira kenapa ya kita tidak bisa tinggal di planet lain? Karena di planet lain kondisinya tidak sama dengan planet bumi yang dapat memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kita baru diajarkan tentang tata surya, planet Merkurius, planet Venus, dan planet bumi nih sama Mu'alimah. Jadi, ayo Hansa sekolah dan kita belajar lebih banyak tentang planet. Ayo. Ayo, tapi Hansa siap-siap dulu ya. Dan ingatlah bahwa kita insan
dari Ananda kita. Pada hakikatnya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus mengenali potensi yang dimiliki agar bisa mengarahkan mereka menuju jalan kesuksesan. Ada anak yang jago dalam bidang olahraga, ada yang keren di bidang seni, ada yang hebat di bidang akademik, ada yang terbaik di bidang agama, ada yang Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran, bahkan ada yang juara dalam segala bidang. Berikut beberapa ananda yang telah mengharumkan nama sekolah melalui perlombaan yang diikuti baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Inilah dia, Wardi Prestigious SD Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Most Religious diraih oleh Laika Zafira dari kelas Jabir bin Abdillah. Kepada ananda yang sudah disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung, kami mintakan kesediaan Mu'allimah Rosmidar SPDI untuk memberikan penghargaan kepada Best Religion. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan momen. Terima kasih Mu'allimah Rosmidar. Kepada Mu'allimah dan ananda kami silakan. Selanjutnya, Best in Academic diraih oleh Naila Kaisar Hanan dari kelas Anas bin Malik. Kepada ananda yang sudah disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung, kami minta kesediaan Mu'allimah Muslimah SPDI untuk memberikan penghargaan Best in Academic. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan momen. Terima kasih Mu'allimah Yunus. Kepada Mu'allimah dan ananda kami persilakan untuk kembali ke tempat. Best in All diraih oleh Putra Muntaza Hafiz dari kelas Anas bin Malik. Kepada ananda yang sudah disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung. Kami mintakan kesediaan Mu'allimah Dini Safia SPD untuk memberikan penghargaan Best in Art.
minta kesediaan Mualimah Murniati SPD untuk memberikan penghargaan Most Talented. Terima kasih kepada Mualimah Murniati. Kepada Mualimah dan Ananda kami persilakan untuk kembali ke tempat. Best Tafis diraih oleh Saira Taskia dari kelas Urwa bin Zubair. Kepada Ananda yang sudah disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung. Kami mintakan kesediaan Mualimah Tursina SPD untuk memberikan penghargaan Best Tafis. Terima kasih Mualimah Tursina. Kepada Mualimah dan Ananda kami persilakan kembali ke tempat. Dan Most Athletic diraih oleh Ibnu Tufail Al-Ghazali dari kelas Jabir bin Abdillah. Kepada Ananda yang sudah disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung. Kami mintakan kesediaan Mualim Fadil Amrullah SPD untuk memberikan penghargaan Most Athletic. Terima kasih Mualim Fadil. Kepada Mualim dan Ananda kami persilakan untuk kembali. Selanjutnya, awarding Tahfizul Quran. Kami mintakan kesediaan Mualimah Siti Aminah SPD IGR dan Muallim Imam Akbar Muttaqin MBA agar mengambil tempat di atas panggung. Kelas Anas bin Malik, Aisyah Sabila Fitra, Predikat
Novel Al-Fatah, predikat C. Nayara Aisyah Brina, predikat Mumtaz. Nikesha Haura
bersahabat untuk dapat berfoto bersama. Terima kasih kepada Ananda dan wali kelas agar bisa kembali ke posisi semula. Kelas Urwah bin Zubair, Alika Meisha Khania, predikat Jahid Jiddan. Alea Kimora Batrisha, predikat Jahid Jiddan. Atifa Naira Hilwana, predikat Mumtaz. Jun Nadifa Az-Zahra, predikat Mumtaz. Dara Fatin Sahira, predikat Mumtaz. Diva Raisa Nisahen, predikat Jahid Jiddan. Hanafi Irsyad Fatih, predikat Mumtaz. Jihan Arifah Raisa, predikat Mumtaz. Hamsa Nabila, predikat Jahid Jiddan. Emma Zizur Rifat Al-Zarra, predikat Jahid Jiddan. Malika Ausafa Izza, predikat Jahid Jiddan. Muhammad Abrar
Predikat Jahit Cinta. Saira Tasbia, Predikat Mumtaz. Said Sultan Zahid, Predikat Jahit Cinta. Syafiq Azman Al-Ghifari, Predikat Jahit Cinta. Dan Syauqi Penangtonate, Predikat Jahit Cinta. Kami persilakan kepada Ananda dan wali kelas Marwah bin Subair untuk berfoto bersama. Terima kasih kepada Ananda dan Mu'alimah wali kelas. Kami persilakan kembali ke tempat. Syukran jazakumullahu khair mu'alim dan mu'alimah sini. Kepada mu'alim dan mu'alimah kami persilakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah acara awarding Top 10 Tahfizul Quran dan Prestigious Splendid Show 2024 SD Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Saya Nazmiatul Fauza MPD Dan saya Ayu Rezi